masih di konten belajar Excel, sudah memasuki bagian 5. Saat ini pembahasannya yaitu fungsi if or. Apa itu fungsi if or? Di sini if or itu berfungsi untuk memilih hasil dari 2 atau lebih. Jadi ketika ada 2 hasil, kita disuruh milih salah satunya gitu, atau ada 10 hasil, kita milih salah satunya gitu. Jadi kalau seperti nyari jodoh gitu ya, kaya atau ganteng gitu ya, seperti itu ya. Nanti kalau mau dua-duanya kaya dan ganteng, itu nanti bukan menggunakan fungsi or, tapi nanti ada fungsi and gitu ya. Nanti akan dibahas setelah fungsi or. Nah, untuk fungsi or ini saya coba contoh kasus proses seleksi data karyawan baru. Kembali lagi ya, diingatkan kembali, harus jelas aturannya terlebih dahulu. Nah, untuk yang kasus sekarang ini, contohnya adalah syarat lolos tes akademik dan masuk ke tes tahap 1 adalah IPK minimal 3 dalam skala 4 ya, atau masa kerja minimal 3 tahun. Nah, seperti itu. Jadi ditentukan syaratnya dulu. Kemudian dari syarat ini ada nggak datanya gitu ya. Kalau nggak ada datanya ya jangan dikerjain, ngapain gitu ya. Nah, kemudian datanya seperti ini. Jadi ada nama, kemudian ada nama kandidat ya, ada nama kandidat, kemudian ada masa kerjanya sama IPK-nya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa nanti gitu ya. Nah, kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya nggak usah rumus, nggak masalah. Contohnya masa kerja setahun, IPK 2,8, hasilnya gagal contohnya. Udah ketahuan, gampang analisanya. Tapi kalau banyak ya lumayan, harus ngetik satu-satu gitu ya. Nah, kemudian kalau kandidatnya banyak, kita coba masuk ke Excel-nya. Nah, di sini saya coba buatkan contoh kasusnya. Di sini sudah ditulis ya, syarat tes akademik. Sorry, ini salah nih. Syarat mengikuti tes tahap 1 ya. Tahap 1 adalah masa kerja minimal 3 tahun atau IPK minimal 3. Jadi ada kandidat rekrutmen, kemudian ketika direkrut tes akademiknya lolos. Nah, persyaratan lolosnya itu apa gitu. Ini dibuat lolosnya itu ketika masa kerja 3 tahun atau IPK minimal 3. Nah, sekarang dari sini kita coba bahasakan ke Excel-nya. Saya ulang. Dari sini kita coba bahasakan ke bahasa Excel-nya. Tapi seperti biasa saya coba sederhanakan bahasa untuk masuk ke Excel-nya. Jadi saya buat seperti ini. Jika masa kerja minimal 3 tahun, berarti lebih dari sama dengan ya 3 tahun, atau, nah karena di sini ada atau gitu ya, IPK sama ya, karena minimal jadi menggunakan lebih dari sama dengan 3. Tuh. Maka lolos selain itu gagal. Oke, seperti ini ya. Sudah saya sederhanakan lagi dari bahasa, dari kalimat ini saya sederhanakan lagi, jadi dikonversi ke
dikonversi ke simbol seperti ini. Jadi masa kerja ada atau, juga ada maka gitu ya, sudah mendekati. Nah kemudian kita coba buat rumus Excelnya. Jika, if itu jika ya, kemudian buka kurung. Nah untuk yang or itu ada tambahan lagi, ditambahkan or. Jadi jika ini or ini untuk mengidentifikasi bahwa nanti pilihannya itu atau gitu, pilihannya itu salah satu gitu. Contohnya seperti ini, if or ini hanya untuk identifikasi ya, kemudian masa kerja di atas sama dengan 3 tahun. Nah 3 tahun, tahunnya nggak usah dimasukin ya, karena di sini satuannya udah ada di sini di atas gitu ya, dia ngitung angka. Kalau tahunnya dimasukin ya teksnya nggak bisa kebaca nanti. Nah ini jika masa kerja lebih dari 3 tahun gitu ya, atau, nah sekatnya ini dipakai menjadi atau. Nah ini untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah or. Nah di sini berarti atau. Kemudian ditulis IPK lebih dari sama dengan 3. Nah kemudian ditutup kurung dulu, ditutup kurung. Ini untuk konsep ini untuk bahasa ataunya gitu ya, ditutup kurung dulu, baru maka di seperti if biasa, makanya itu menggunakan titik koma, maka lolos. Selain itu seperti biasa if ya, gagal. Oke, kita tutup kurung seperti ini. Nah kemudian kita coba di kolom hasil ya, kita coba implementasikan langsung rumus ini, kita coba masukkan ke sini itu, sama dengan if or masa kerja. Nah ini masa kerjanya kita masukkan kolom yang masa kerja dalam satuan tahun. Nah masa kerjanya dimasukin, kemudian lebih dari sama dengan 3 itu ya, atau, nah ini atau IPK lebih dari sama dengan 3 tutup kurung, maka lolos. Selain itu gagal. Nah seperti ini, sama ya. Jadi if or sama masa kerja kita masukkan kolomnya, kita tujukan langsung ke kolom masa kerjanya. Kemudian IPK kita tujukan langsung ke IPK-nya. Jadi atau nih ya, ini 3 udah persyaratannya 3 tahun, kemudian di sini 3 dalam skala 4 gitu ya. Nah kalau dia sudah lebih dari 3 atau sama dengan 3 tahun dan 3 IPK-nya itu, maka dia lolos. Selain itu dia gagal. Nah kemudian kita coba tutup kurung. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah ini gagal. Oke ya, sesuai ya. Ini 1 tahun IPK 2,8 gagal. Kemudian ini lolos itu ya. Kemudian kita tarik ke bawah, lolos itu ya. Nah kemudian kalau banyak ya tinggal tarik aja ke bawah gitu ya, lolos. Ada 1000 kandidat nggak masalah, seperti itu.